Bab 646. Aku memerintahkanmu. Oh! Setelah mendengarnya, Wesley sedikit terkejut. Dia menganggap siapapun yang secara pribadi akan diperkenalkan David dan dibawa ke kamp militer untuk menemuinya pasti patut diperhatikan. Lagi pula, tidak peduli seberapa berani David, dia tidak akan cukup berani untuk membawa mereka ke sini. Jauh di lubuk hatinya, Wesley penasaran. Meski demikian, dia tetap tidak berekspresi sambil meneliti Sean dan yang lainnya. Dengan itu, perasaan berat perlahan muncul di hatinya. Di antara ketiga pria itu, Wesley menemukan aura Ben dan Theo tidak asing. Tentu saja, dia akan merasakannya. Itu karena dia tahu bahwa Theo, Ben, dan dirinya memiliki kesamaan, artinya mereka semua pernah bertugas di militer. Selain itu, dilihat dari sikap David terhadap mereka, Wesley berspekulasi bahwa mereka memiliki pangkat yang lebih tinggi di militer. Pandangan Wesley perlahan beralih dan akhirnya tertuju pada Sean. Dari Ben dan Theo, dia bisa merasakan aura yang dipancarkan hanya oleh mereka yang telah melalui pelatihan militer dan membantai musuh mereka di medan perang. Namun, tidak demikian bagi Sean. Auranya sangat biasa sampai-sampai dia bisa dengan mudah diabaikan. Namun, Wesley samar-samar bisa melihat bahwa Sean memegang status tertinggi di antara mereka meski usianya masih muda. Tuan York, Tuan Lin, ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Kamu dapat mendiskusikan masalahmu secara terbuka. Aku akan pergi dulu, ucap David. Wesley sedikit mengernyit karena dia merasa terkejut bahwa David hanya menyapanya sebelum berbalik untuk pergi. Dia tidak bisa memahami lagi apa yang sedang David mainkan. Awalnya, dia menganggap bahwa David telah membawa orang-orang itu ke sini untuk memohon bantuannya. Namun, David segera pergi setelah memperkenalkan orang-orang itu. Ini pertemuan pertamaku dengan mereka. Apa yang bisa kita diskusikan? Apakah David berpikir bahwa aku akan dengan senang hati membantu mereka hanya karena dia merujuk mereka padaku? Naif sekali. Dia merenung. Mendengus dingin, Wesley melanjutkan untuk duduk di kursi. Baiklah. Apa masalahnya? Dia merebus air dan menyendok beberapa biji kopi ke dalam mesin pembuat kopi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, Anda harus meminta anak buah Anda itu pergi. Theo berkata pelan dengan tubuh condong hormat dan tangan diletakkan di depan dada. Oh. Wesley terkekeh. Mereka terlalu berlagak. Ini wilayahku, namun mereka berani memerintahkanku di sekitar sini. Dia berpikir. Tidak masalah jika mereka berkenalan dengan David, karena Wesley yang memiliki keputusan akhir, bukan mereka. Sejujurnya, mereka tidak punya wewenang untuk membuat permintaan seperti itu. Kamu bisa membahas masalah itu sekarang atau pergi. Sebagai seorang prajurit, Wesley bukanlah orang yang bertele-tele. Dia adalah pria yang sederhana dan terus terang, dan dia akan memerintahkan tamunya untuk pergi jika dia kesal. Tok! Tok! Sean mengulurkan tangannya, mengetuk meja sambil menatap Wesley. Aku memerintahkan Anda untuk meminta anak buah Anda pergi. Dia terdengar tenang namun samar-samar mengesankan. Klik. Para penjaga di belakang Wesley langsung mengisi senjata mereka dan memelototi Sean dengan waspada. Karena Wesley memegang posisi tertinggi di kota Riverfall, tidak ada yang berani memerintahkannya. Faktanya, tidak ada seorang pun di kota Riverfall yang memiliki keberanian untuk melakukannya. Jadi, di mata para penjaga itu, saat Sean mengucapkan kata-kata kurang ajar itu, dia sudah menjatuhkan hukuman mati ke dirinya sendiri. Yang mengejutkan mereka, ketika Wesley dan Sean saling bertemu mata, Wesley segera berdiri dan mengulurkan tangannya untuk menekan senjata para penjaga.
Dia merasakan kekejaman dan kekuatan yang sangat besar di mata Sean yang tampak tenang. Aura itu tampak alami, seolah-olah itu adalah sifat bawaannya. Tidak ada yang mungkin bisa meniru auranya yang mengancam. Hanya mereka yang telah memegang posisi tertinggi untuk waktu yang lama yang bisa memberikan kesan seperti itu, dan Wesley hanya pernah menyaksikannya di mata atasannya. Saat itulah Wesley mengerti bahwa pemuda yang tampaknya biasa itu jauh dari biasa. Faktanya, Sean hanya menyembunyikan auranya tadi, itulah sebabnya dia tampak biasa saja. Dia seperti pedang tajam dan panjang yang hanya akan memancarkan kekuatannya setelah terhunus. Di saat yang sama, Wesley mendapati tatapan Sean tidak asing. Dia merasa seolah pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Aku tidak akan mengulangi perintahku. Minta mereka untuk pergi sekarang. Sean memelototi Wesley intens, bahkan tidak berkedip sekalipun. Wesley tetap bungkam selama beberapa detik sebelum mengalah dan melambai, memberi isyarat kepada para penjaga di belakang mereka untuk meninggalkan ruangan. Tidak lama kemudian, hanya tersisa 4 pria di ruangan itu. Sean, Wesley, dan Theo duduk di kursi mereka sementara Ben berdiri di ambang pintu tanpa kata. Wesley sama sekali tidak khawatir orang-orang itu akan melukainya. Demikian juga, dia tidak tahu kenapa dia menuruti perintah Sean. Mungkin dominasi mendalam di mata Sean yang membuat Wesley tidak bisa menentang perintahnya. Seolah-olah bahkan hewan secara naluriah akan menghindari bahaya apapun. Sebagai orang yang telah melalui pembantaian di medan perang, Wesley memahami fakta itu dengan sangat baik. Bab 647, minum kopi mahal. Setelah semua orang pergi, Theo memperkenalkan diri pada Wesley. Namun, dia hanya memberitahu nama Ben dan dirinya, karena belum waktunya mengungkapkan nama Sean. Wesley mengangguk dan bersiap menuangkan kopi dari mesin pembuat kopi. Sekarang, bisakah kamu ceritakan kenapa kamu datang mencariku? Biar aku saja yang melakukannya. Sean mengambil cangkir dan mengoperasikan mesin pembuat kopi dengan gerakan terambil. Ting! Segera sesudahnya, Sean menarik tangan kirinya dan meletakkan 3 cangkir di atas meja. 3 cangkir itu ditata berjajar, terlihat sangat rapi. Wesley mengerutkan kening samar. Baunya seperti terbuat dari biji berkualitas baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Sean berhenti sejenak dan melirik Wesley heran. Aku tidak menyangka kamu memiliki pengetahuan tentang kopi. Tapi apakah kamu berpikir bahwa aku benar-benar datang ke sini untuk minum kopi yang enak bersamamu? Pertanyaan retoris Sean menyebabkan Wesley sedikit terkejut. Silakan minum kopinya. Sean tidak berhenti bergerak dan menuangkan 3 cangkir kopi sekaligus. Kemudian, dia mengambil cangkir dan menyesapnya. Wesley ragu-ragu tetapi juga mengambil secangkir kopi, bersiap untuk menyesapnya. Namun, sebelum mulutnya sempat menyentuh cangkir itu, dia terkejut dengan kata-kata Sean dan tangannya gemetar. Ini adalah salah satu kopi termahal di pasaran. Harganya lebih dari 1,4 miliar rupiah per kilogram. Apakah perlakuan terhadap prajurit sebaik ini? Sean tampak berbicara sendiri, tetapi pada saat yang sama, dia sepertinya juga bertanya pada Wesley. Mata Wesley melebar, dan detak jantungnya meningkat. Tentu, biji kopi itu dihadiahkan kepadanya oleh Lucas. Wesley sama sekali tidak tahu harganya. Dia tidak menolaknya hanya karena dia suka minum kopi dan tidak tahu harganya sangat mahal. Ini hanya sesuatu yang disumbangkan beberapa orang kaya di kota Riverfall kepada para prajurit. Aku sama sekali tidak tahu nilainya. Wesley tidak tahu mengapa dia menjelaskan dirinya kepada Sean, tetapi ketika menghadapinya, dia berbicara seolah-olah dia benar-benar di luar kendali. Ini, lap keringatmu. Sean mengeluarkan tisu dan menyerahkannya pada Wesley.
Wesley tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan menyeka bulir keringat halus di dahinya. Terima kasih. Namun, detik berikutnya, gerakannya kembali menegang. Oh, tidak! Bukankah aku hanya menunjukkan kalau aku sedang merasa bersalah? Pikir dia. Wesley mengeluarkan suara mendesis saat dia menghirup udara dingin yang sengit. Detak jantungnya meningkat sekali lagi. Dia akhirnya mulai menganggap pemuda di depannya ini dengan sangat serius. Sejak percakapan dimulai, dia telah dikendalikan oleh Sean dan bahkan merasa tercekik oleh aura yang dipancarkan olehnya. Inilah mengapa kepanikan berangsur-angsur muncul di hati Wesley. Lucas telah memberinya kopi yang begitu mahal. Ingat baik-baik, itu adalah hadiah antar teman. Namun, cara lain untuk mengatakannya adalah bahwa itu adalah suap belaka. Bagaimanapun, status dan identitas Wesley memang terlalu sensitif. Kamu tidak perlu gugup, Tuan York. Para prajurit bekerja keras di Angkatan Darat. Ada baiknya seseorang mau menyumbangkan persediaan untuk mereka. Namun, keluarga Eisen pasti memberikan beberapa hadiah ini, benar kan? Separuh kalimat pertama Sean membuat Wesley mengangguk kecil, tetapi bagian terakhir kalimatnya membuatnya langsung meningkatkan kewaspadaannya. Wesley bukan orang bodoh. Jika dia bodoh, tidak mungkin baginya untuk memegang posisi setinggi itu di militer dan memimpin begitu banyak prajurit. Sehingga, melalui kata-kata Sean, dia sudah memiliki dugaan kasar akan niat mereka datang kemari. Wesley sedikit mengernyit dan bertanya pada Sean. Apakah kalian kesini untuk keluarga Eisen? Itu benar. Sean tidak menyembunyikan apapun selain langsung mengangguk dan mengakuinya. Mata Wesley sedikit menyipit saat mendengarnya. Dia berpikir, jika dia adalah teman Lucas, mereka akan saling menghubungi secara langsung jika ada yang ingin mereka diskusikan. Bahkan rujukannya pasti sudah dibuat oleh Lucas. Namun, David adalah orang yang membawanya ke sini hari ini. Ini berarti pria ini dan keluarga Eisen bukan teman. Wesley meletakkan cangkirnya saat banyak pikiran melintas cepat di benaknya. Dikombinasikan dengan apa yang Lucas katakan padanya baru-baru ini, Wesley sudah memiliki tebakan yang samar-samar. Apakah kalian dari grup Acton? Pandangan Wesley perlahan berpindah menatap Sean dan Theo. Itu benar. Sean mengangguk sekali lagi. Ketika Wesley mendapat jawaban ini, dia terdiam selama beberapa detik sebelum tiba-tiba tersenyum. Dia merenung. Tidak heran Lucas mengatakan bahwa momentum grup Acton meningkat sekarang dan latar belakang mereka luar biasa. Itu karena mereka memiliki hubungan dengan militer. Satu-satunya hal yang Wesley tidak tahu adalah dari daerah mana Theo dan yang lainnya berasal. Namun, tidak peduli dari mana mereka berasal, dia tidak peduli, juga tidak tertarik untuk diketahui. Itu karena ini adalah kota Riverfall. Di kota Riverfall, Wesley adalah penjaga kota. Itu adalah posisi tertinggi di kota. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sama besar dan kuatnya dengan dewa di kota Riverfall. Di kota ini, perkataannya adalah hukum. Jadi, mengapa dia harus peduli dari mana Theo dan yang lainnya berasal? Wesley perlahan bangkit. Kali ini, kata-katanya yang berniat mengusir mereka lebih tegas lagi. Silakan pergi. Aku tidak akan terlibat dalam masalah kota Riverfall. Para prajurit tidak akan turun tangan kecuali sesuatu yang serius di luar kendali terjadi. Aku tidak tertarik ikut campur dalam persaingan bisnis kalian, aku juga tidak berhak ikut campur. Sean tidak bangun melainkan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak penasaran siapa aku? Wesley mengerutkan kening dan bertanya. Siapa kamu? Sean menyesap kopi dan menjawab. Aku Sean Lane. Sean Lane yang mana?
kerutan Wesley semakin dalam. Dia sama sekali tidak mengenal orang bernama Sean Lane. "Pernahkah kamu mendengar tentang Jenderal Lane?" Theo mengambil alih pembicaraan dan menatap Wesley dengan sungguh-sungguh. "Jenderal Lane?" Untuk sesaat di sana, Wesley sedikit terkejut. Namun, dia tahu seseorang dengan gelar seperti itu tidak mungkin bukan siapa-siapa. Berdiri dengan tangan di belakang punggung, dia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum bertanya. Jenderal Lane yang mana?" "Satu-satunya Jenderal Lane dari Northland yang tidak terkalahkan." Begitu Theo selesai bicara, mata Wesley terbuka lebar. Sial. Setelah sekitar 10 detik keheningan penuh, tubuh Wesley lemas, dan dia merosot di kursi. Dia akhirnya ingat sosok ini yang legendaris di kalangan prajurit. Bab 648, pernahkah kamu mendengar tentang Jenderal Lane? Saat itu, wajah Wesley pucat seperti tersambar petir. Bisa dimaklumi jika dia tidak tahu siapa Sean Lane. Namun, sebagai seorang militer, tidak mungkin dia tidak mengenal Jenderal Lane dari Northland. Dia berpikir, Dia legenda. Dia benar-benar legenda hidup. Jenderal Lane adalah jenderal termuda dalam sejarah Draconia, yang telah menerjang pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya dan membunuh banyak nyawa. Dia tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Selama pemerintahannya, dia mampu menjaga 3 perbatasan sendirian. Dia telah menangkal suku-suku selatan, kerajaan utara, dan kekuatan negara-negara barat. Musuh-musuhnya gemetar ketakutan saat namanya disebut. Dia adalah pahlawan perang terhormat yang telah membunuh musuh yang tidak terhitung jumlahnya. Meskipun dia adalah jenderal termuda, dia sudah mencapai puncak kemuliaan. Dikatakan bahwa medali yang dimiliki Jenderal Lane dapat mengisi seluruh dinding. Dengan angkatan daratnya yang kuat, dia tidak pernah mengalami satu kekalahan pun selama puluhan ribu pertempuran. Dengan demikian, dia dikenal sebagai dewa perang yang tidak terkalahkan. Di medan perang, kekuatannya menakutkan, dan dia memimpin operasi militer dengan keterampilan yang menakutkan. Semua perwira dan prajurit di bawah komandonya kejam dan ganas. Dalam pertempuran terakhirnya, dia memimpin jutaan anak buahnya yang ganas dan menyerang langsung dari perbatasan, memaksa mundur musuh-musuhnya. Dalam pertempuran itu, dia pantang mundur. Angkatan daratnya bergerak maju hanya berpakaian baju besi ringan dan mendesaknya melalui 2.500 mil gunung dan sungai. Dia memenggal 10 komandan angkatan darat musuhnya, menginspirasi kekaguman dan menyebabkan musuh-musuhnya gemetar di sepatu bot mereka. Meski sudah 2 tahun berlalu, cerita pertempuran legendaris ini terus beredar di kalangan para prajurit. Namun, setelah pertempuran itu, pria yang seperti dewa di hati para prajurit yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghilang seolah-olah dia telah lenyap dari muka bumi. Dikatakan bahwa Jenderal Lane telah tumbang karena kelelahan dan disergap oleh musuh. Dia telah kehilangan nyawanya, darahnya tumpah di medan perang. Yang Mulia secara pribadi memerintahkan agar Jenderal Lane secara anumerta ditunjuk sebagai penjaga negara. Namun, para prajurit di Angkatan Darat tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa orang seperti dewa akan mati dengan cara ini. Dia adalah jenderal besar mereka, dewa perang. Tidak mungkin dewa mati. Seperti para prajurit, Wesley juga selalu percaya bahwa Jenderal Lane masih hidup di suatu tempat dan mungkin hanya bersembunyi dan memulihkan diri secara rahasia. Dia percaya bahwa mungkin para petinggi sengaja menyebarkan berita bahwa dia telah meninggal di medan perang untuk melindunginya. Lagi pula, Jenderal Lane benar-benar terlalu menakutkan. Jika dia muncul lagi, itu pasti akan memulai badai berdarah baru, dan dia juga akan menjadi ancaman besar bagi musuh. Oleh karena itu, jika ada kesempatan, musuh akan mencoba setiap metode untuk membunuh Jenderal Lane. Wesley selalu berpikir bahwa para petinggi ingin melindunginya,
Jadi mereka hanya bisa merilis berita bahwa dia sudah mati. Pada saat ini, ketika Theo menyebutkan kata-kata Jenderal Lane dari Northland, jantung Wesley berdetak sangat cepat sehingga rasanya seolah-olah akan melompat keluar dari tenggorokannya. Dia berpikir, mungkinkah pemuda yang hanya terlihat berusia 20-an di depanku ini adalah Jenderal Lane? Mata Wesley terbelalak seperti piring makan saat jantungnya berdebar kencang, dan tiba-tiba dia merasa berantakan. Dia tidak bisa menerima masalah ini, dia juga tidak mau menerimanya. Selama itu Sean tetap diam, menyeruput kopinya dengan pelan. Dia berpikir, kopi yang harganya sekitar 1,4 miliar rupiah per kilogram ini benar-benar terasa enak. Lucas mungkin tidak pernah membayangkan bahwa biji kopi yang dia berikan kepada Wesley akan dicicipi olehku. Theo tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat memahami identitas Sean dan tahu betapa pentingnya masalah itu. Karena itu, dia memberi Wesley banyak waktu untuk memilah emosinya. Ruangan itu dipenuhi keheningan. Beberapa saat kemudian, tangan Wesley sedikit gemetar saat mengambil secangkir kopinya dan membawanya ke bibirnya. Meskipun dia berusaha sangat keras untuk mengendalikan tangannya, itu masih terus bergetar. Dia menyesap kopi, menggertakkan giginya lagi, dan memaksakan diri untuk tenang. Tentu saja, aku tahu siapa Jenderal Lane. Tidak ada prajurit di Draconia yang tidak menyadari siapa dia. Namun, apa hubungannya Jenderal Lane dengan kalian? Jangan bilang kalau pria di sini adalah Jenderal Lane sendiri. Mata Wesley dingin saat dia mengajukan pertanyaan kepada Theo. Setelah berpikir begitu lama dalam diam, dia masih tidak percaya bahwa Sean adalah Jenderal Lane. Tidak ada yang akan percaya itu. Wesley hanya pernah mendengar tentang perbuatan legendaris Jenderal Lane sebelumnya. Dia belum pernah melihat pria itu secara langsung. Dia bahkan tidak tahu nama asli Jenderal Lane. Pada saat ini, Sean dan yang lainnya tiba-tiba mendatanginya dan memberitahunya bahwa Sean adalah Jenderal Lane, orang yang telah hilang selama lebih dari 2 tahun. Wesley tidak tahu bagaimana dia seharusnya percaya itu. Theo melirik Wesley dan bertanya dengan suara lembut. Kamu tidak percaya? Aku tidak percaya. Wesley langsung menggelengkan kepalanya. Namun, meski dia mengatakan tidak percaya, dia juga tidak mengusir Sean dan yang lainnya. Ini menandakan bahwa dia ingin Theo memberinya bukti. Aku meninggalkan Angkatan Darat dan datang ke kota Riverfall beberapa waktu yang lalu. Namun, sebagai penjaga kota di kota Riverfall, kamu tidak menerima berita tentang masalah ini. Aku benar-benar sedikit kecewa. Theo menggelengkan kepalanya sembari menyilangkan tangan. Sean tidak bisa memberikan bukti, tapi bagaimana mungkin Theo tidak memiliki bukti juga? Ketika Wesley mendengar ini, dia pertama kali membeku dan kemudian tatapan kaget muncul di matanya. Beberapa waktu lalu, dia memang mendengar kabar bahwa ada orang penting yang diam-diam datang ke kota Riverfall. Namun, bahkan dengan status Wesley, dia tidak dapat mengetahui siapa orang itu. Orang-orang yang bekerja untuknya mengatakan kepadanya bahwa mustahil menyelidiki masalah ini juga. Jadi, Wesley tidak mengirim siapapun untuk mencari tahu masalah ini, dan hanya mengingatkan Lucas untuk tidak menonjolkan diri untuk saat ini. Mungkinkah orang penting itu adalah Theo? Dia bertanya-tanya. Saat pikiran yang tidak terhitung jumlahnya melintas di benak Wesley, Theo mengulurkan tangannya dan perlahan meletakkan dokumen di atas meja. Kemudian, dia menekan dokumen itu dengan jari-jarinya dan mendorongnya ke depan. Bab 649, Kepercayaan. Ketika dokumen itu didorong ke depan Wesley, Theo menarik tangannya tanpa suara. Saat itu, jantung Wesley kembali berdebar kencang. Hatinya mendadak teremas saat melihat logo unik Draconia di dokumen itu. Dia menarik napas dalam,
mengambil dokumen itu dan perlahan membukanya. Seorang prajurit biasa mungkin belum pernah melihat dokumen semacam itu dan tidak akan tahu apa itu. Namun, sebagai penjaga kota, Wesley tahu betul apa yang terwakili dokumen ini. Informasi di dalam dokumen itu sangat sederhana. Namun, setiap kata menyebabkan jantung Wesley bergetar dan tangannya bergetar. Draconia, Northland, bintang 3. Dokumen ini sama sekali tidak mungkin dipalsukan. Lebih tepatnya, tidak ada seorang pun di Draconia yang berani membuat dokumen palsu seperti ini. Pertama, tidak banyak orang yang tahu tentang dokumen semacam ini, jadi tidak ada gunanya memalsukannya karena hanya orang setingkat Wesley yang akan mengenalinya. Kedua, membuat dokumen palsu seperti ini adalah kejahatan serius yang melibatkan kerabat. Siapa yang begitu berani melakukan hal seperti itu? Dengan kata lain, ini berarti bahwa dokumen ini benar-benar asli. Wesley benar-benar tercengang. Memang benar dia adalah orang penting di Angkatan Darat. Namun, pemilik dokumen ini adalah seorang jenderal dan jenderal bintang 3 pada saat itu. Di seluruh Draconia, hanya ada sedikit orang yang memenuhi syarat untuk posisi itu. Lupakan tentang Theo yang merupakan jenderal bintang 3. Bahkan jenderal bintang 1 memiliki wewenang untuk memimpin para prajurit yang tidak terhitung jumlahnya. Dan penjaga kota seperti Wesley hanya bisa menjadi bawahan bagi orang dengan pangkat seperti itu. Dalam satu gerakan cepat, Wesley meletakkan dokumen dan berdiri tegak, melakukan penghormatan militer standar kepada Theo. Jenderal Jackson! Wesley berdiri tegak dan mengangkat telapak tangannya memberi hormat. Siapapun bisa mendengar bahwa suaranya sedikit bergetar. Matanya bahkan membawa tampilan yang sangat rumit. Namun, Theo tidak bangkit untuk membalas hormat tersebut. Dia hanya perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Wesley. Menurutmu apa yang ingin aku buktikan dengan mengeluarkan dokumenku? Apakah untuk membuktikan identitas aku sendiri? Wesley benar-benar tercengang dengan kata-kata Theo. Seolah-olah Theo bertanya padanya siapa yang akan dapat membuat Theo, Jenderal Bintang 3 Northland, mengikuti di belakangnya seperti prajurit. Siapa? Kecuali sosok legendaris itu, jenderal terhebat muda dengan 9 bintang, yang bisa melakukan itu. Wesley akhirnya mengerti kata-kata Theo. Theo mengeluarkan dokumennya untuk membuktikan identitasnya, namun tujuan sebenarnya adalah membuktikan identitas Sean. Wesley perlahan menoleh dan menatap Sean dengan tatapan yang luar biasa kompleks. Saat itu, Sean minum kopi dengan tenang. Seolah-olah dia tidak tertarik dengan percakapan Theo dan Wesley. Wesley menatap setiap gerakan Sean dengan mata terbelalak. Dia masih tidak berani percaya bahwa pemuda yang tampak sangat biasa ini adalah jenderal terhebat dengan 9 bintang. Dia pernah memperlakukan sosok legendaris ini sebagai idolanya. Dia memiliki mimpi yang tidak terhitung jumlahnya di mana dia dipimpin oleh jenderal legendaris ini. Dalam mimpinya, Jenderal Lane adalah pria yang kuat dan mendominasi yang tidak terkalahkan. Namun, Wesley belum pernah melihat wajahnya dengan jelas. Dia tidak pernah mengira bahwa dia akan bertemu Jenderal Lane seumur hidupnya. Pada saat itu, dia sangat terharu dan sangat bersemangat. Jantungnya melonjak dengan emosi yang rumit dan matanya memerah. Dia benar-benar bingung. Sial. Wesley secara paksa menekan semua emosinya dan berdiri tegak, melakukan penghormatan militer yang sangat tepat. Wesley York, penjaga kota Riverfall, memberi hormat kepada Jenderal Lane. Tolong beri aku perintahmu. Suaranya keras dan menggema tapi bergetar karena sedikit ketegangan. Itu adalah jenis ketegangan yang hanya muncul ketika seseorang melihat idola impiannya. Sean perlahan bangkit, membalas hormat dan kembali duduk dengan lembut. Di sisi lain, Wesley hanya menurunkan lengannya dan tidak berani duduk. Theo perlahan bangkit dan berdiri di belakang Sean dalam posisi istirahat di tempat juga.
Sebelum identitas Sean terungkap, Theo bisa memanggilnya Tuan Lane atau bahkan dengan nama depannya. Mereka tidak perlu lengket dalam hal aturan dan formalitas ketika mereka berinteraksi satu sama lain. Namun, sekarang identitas Sean sudah diperjelas. Sean sekarang menjadi jenderal terhebat dengan 9 bintang. Berapa banyak orang yang berani menyebut diri mereka setara dengan pria seperti itu? Bahkan Theo, seorang jenderal bintang 3, tidak berani melakukannya. Sehingga, di seluruh ruangan, hanya Sean yang duduk. Yang lainnya semua tetap berdiri. Silakan duduk, kalian semua. Dulu aku Jenderal Lane, tapi aku bukan dia lagi. Sean berkata pelan sembari mengulurkan tangan untuk menuangkan kopi lagi. Namun, Wesley menggelengkan kepalanya dengan sikap keras kepala yang luar biasa. Kamu masih? Dalam hatinya, Jenderal Lane yang legendaris selalu menjadi orang yang paling dia kagumi. Bukan hanya dia, tetapi banyak prajurit menganggap Jenderal Lane sebagai idola mereka atau bahkan objek kepercayaan mereka. Kepercayaan itu tidak akan berubah bahkan dalam 10 atau 20 tahun, apalagi dalam 2 tahun. Sean tidak memikirkan masalah ini dengan Wesley. Dia tidak datang ke Wesley hari ini karena identitasnya yang dulu. Mengungkapkan identitasnya hanyalah keputusan yang dibuat sebagai upaya terakhir. Jika tidak, Wesley tidak akan mendengarkan mereka. Tentu saja, Sean tahu bahwa mengungkap identitasnya berarti mengekspos dirinya pada bahaya. Namun, jika tidak ada yang memberanikan diri, tidak ada yang didapat. Karena dia berani melakukan apa yang dia lakukan dan memilih untuk datang ke sini hari ini, dia secara alami punya rencananya sendiri. Bab 650, penuh dengan rasa percaya diri. Jenderal, silakan perintahkan kami jika ada sesuatu yang harus kami lakukan. Wesley menatap Sean, tetapi dia tidak berani menatap matanya. Dia malah menurunkan tatapannya ke dada Sean. Saat itu, dia punya banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Sean. Apa yang sebenarnya dulu terjadi dalam pertempuran terakhir itu? Dan kemana dia selama 2 tahun terakhir? Dan, yang terakhir, mengapa dia tidak bergabung kembali dengan Angkatan Darat setelah dia kembali? Meskipun memiliki sejuta pertanyaan di dalam kepalanya, dia tidak berani menanyakannya. Pertama dan yang terpenting, aku ingin kamu merahasiakan identitas pribadiku. Kata Sean, memberikan perintah pertamanya sambil meletakkan cangkirnya. Iya. Wesley langsung menyetujuinya, karena dia tentu saja akan merahasiakannya. Tidak akan ada yang berani seenaknya mengungkapkan identitas asli Sean dan statusnya yang tinggi. Jika tidak, hal itu akan menjadi kesalahan fatal yang dapat menyebabkan seseorang dihukum mati. Maksudku adalah kamu harus merahasiakannya juga dari orang-orang di tempat kerjamu. Kata Sean lagi, tatapannya tertuju pada Wesley. Setelah mendengar itu, Wesley tertegun. Dia tidak tahu kenapa Sean bersikeras merahasiakannya entah bagaimanapun caranya. Terlepas dari kenyataan bahwa Sean menjabat dengan pangkat tertinggi di Angkatan Darat, dia meminta agar Wesley merahasiakannya dari atasan langsung Wesley. Semua kesuksesan yang diperoleh Wesley hingga saat ini, mungkin karena dukungan atasan langsungnya. Dia menghormati dan mengagumi Sean, tetapi dia berterima kasih kepada atasan langsungnya. Rasa terima kasihnya terhadap atasannya sama seperti perasaan antara Theo dan Sean. Sehingga, dia merasa goyah dan enggan merahasiakan masalah seperti itu dari atasannya demi Sean. Melihat ekspresi ragu Wesley, Sean tahu apa yang dipikirkan mantan tentara itu. Meskipun demikian, masalah ini harus tetap menjadi rahasia yang harus dijaga ketat entah bagaimanapun caranya. Sean belum cukup siap untuk menghadapi Odem, jadi dia tidak bisa membiarkan Odem tahu bahwa dia berada di kota Riverfall. Jika tidak, Odem bisa mengirim seseorang untuk membunuh Sean sebelum Sean sempat bergerak melawan keluarga Eason. Melihat Wesley yang tetap diam, Sean mengingatkannya sekali lagi.
Ada beberapa hal yang tidak kamu tahu, dan beberapa hal yang tidak bisa kamu ikut campur. Meskipun Sean mengingatkan, Wesley tetap ragu karena dia tidak ingin membohongi Sean atau menipunya dengan berpura-pura bekerja sama dengannya. Sebagai penjaga kota dan berdasarkan sifatnya, Wesley adalah seseorang yang selalu menepati janjinya. Dia tidak akan pernah menyetujui sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, tetapi begitu dia menyetujui sesuatu, dia akan menepati janjinya. Itu menjelaskan keraguannya untuk berbicara. Kamu pasti penasaran mengapa Jenderal Lane meninggalkan Angkatan Darat dulu. Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu itu karena ada kecelakaan di militer? Theo bertanya pada Wesley, mengalihkan pembicaraan. Apa? Wesley kembali tercengang mendengarnya. Dia tahu betul apa maksud perkataan Theo. Apakah itu artinya ada seseorang di balik hilangnya Sean saat itu? Dia merenung. Bahkan, banyak teori tentang seputar hilangnya Sean yang tiba-tiba beredar di kalangan para prajurit. Namun, tidak satu pun dugaan yang terbukti benar. Mendengar apa yang dikatakan Theo, Wesley seketika menerka-nerka. Mari kita akhiri basa-basinya. Sean menyela pembicaraan Theo dengan sedikit melambaikan tangannya. Aku mengerti bahwa pendukungmu adalah bawahan Odom. Ketika Wesley mendengar apa yang Sean katakan, jakunnya naik turun. Hanya sedikit orang yang mengetahui Odom sebagai jenderal baru Angkatan Darat Northland, dan bahkan hanya sedikit orang yang berani memanggilnya dengan nama depannya. Jangan bertanya lagi. Sekarang saatnya untuk membuat keputusan. Kamu harus memilih antara Odom atau aku. Setelah mengatakan itu, Sean menghabiskan secangkir kopinya dan meletakkannya sambil menunggu respon Wesley. Niatnya sudah jelas. Jika Wesley memilih Odom daripada dia akan segera pergi. Wesley menggelengkan kepalanya setelah diam untuk beberapa saat. Jenderal Lin, aku mengagumi dan menghormatimu, tapi atasanku selalu berbaik hati padaku. Dia adalah alasan kenapa aku bisa seperti ini sekarang. Jadi, aku tidak punya pilihan selain mengikuti atasanku. Wesley mengatupkan giginya dan membuat keputusan yang sulit. Dia sangat sadar bahwa dia telah menolak jenderal terhebat dengan bintang 9. Meskipun demikian, dia tidak bisa melawan hati nuraninya. Bagus. Sean mengangguk kecil sebagai jawaban, sedikit apresiasi yang terlintas di matanya. Pengabdian penuh Wesley pada atasannya mengingatkan Sean tentang bagaimana Theo menghormati Sean. Theo sangat mirip dengan Wesley. Sean tahu jika Theo harus memilih antara Draconia dan Sean, dia pasti akan memilih Sean. Alhasil, Sean bisa memahami bagaimana perasaan Wesley. Namun, saat ini, hati Theo dipenuhi kekhawatiran karena identitas Sean sudah terungkap. Yang membuat masalah ini semakin runyam, Wesley telah mengatakan bahwa dia mendukung atasannya. Karena atasannya adalah bawahan Odom, ini artinya Wesley telah memilih untuk berpihak pada Odom. Kalau begitu, bukankah Odom akan segera mencari tahu tentang Sean? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Theo memikirkannya. Dia dan Bane tidak bisa berhenti mengkhawatirkan Sean. Mereka memikirkan kunjungan Sean ke Wesley hari itu terlalu terburu-buru dan gegabah. Pada saat itu, telepon Wesley tiba-tiba berdering. Wesley dengan sopan meminta maaf pada Sean sebelum berjalan ke samping untuk menjawab telepon. Dokter, Sullivan selama ini benar, Wesley. Ibu sakit lagi. Suara isakan Tilly terdengar di ujung telepon begitu dia menjawab panggilan itu. Apa? Wesley terkejut. Blake telah memberitahu mereka sebelum dokter hebat itu pergi. Dokter hebat itu bilang kalau penyakit Greta akan kambuh, tetapi Wesley tidak pernah menyangka hari itu akan datang begitu cepat. Cepat minta dokter,
Sullivan untuk menghubungi Dr. Lane. Wesley sangat khawatir sehingga dia berteriak ke telepon. Wesley, aku tidak bisa menghubungi. Aku tidak bisa terhubung ke Dr. Lane. Apa yang harus kita lakukan? Tilly tidak bisa berhenti menangis. Dia ketakutan karena dari pihak rumah sakit telah memberikan kabar lagi bahwa kondisi ibunya kritis. Dan yang lebih buruk, kondisi Gurita saat ini bahkan lebih parah daripada yang sebelumnya. Aku akan meminta seseorang untuk segera memeriksanya. Tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Wesley menutup telepon, menggertakkan gigi sambil berlari menghampiri Sean. Jenderal Lin, aku ada keperluan mendesak yang membutuhkan kehadiranku secepatnya. Apakah kamu tidak keberatan? Wesley tidak punya pilihan selain meminta izin Sean untuk pergi. Bawa aku, kalau begitu. Kata Sean dengan nada tenang sambil perlahan bangun. Hanya dia yang tahu mengapa dia memilih untuk mengunjungi Wesley pada hari itu. Dia tidak pernah memilih pertarungan yang dia tidak percaya diri untuk memenangkannya. Bab 651. Kamu adalah dokter hebat itu. Sebelum itu, bahkan Theo tidak yakin mengapa Sean begitu berani bertemu dengan Wesley. Wesley terkejut saat mendengar Sean menawarkan dirinya untuk ikut dengannya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan niat Sean. Aku hanya akan memeriksa keadaan ibuku, Jenderal Lane. Aku tidak punya waktu untuk membawamu. Dia... Wesley sangat cemas saat dia mengambil pakaiannya dan bersiap untuk meninggalkan rumah. Makanya kamu harus membawaku. Sean berdiri dan menuju ke arah pintu. Apa maksudmu? Wesley akhirnya menyadari ada sesuatu yang aneh dengan perkataan Sean. Bukankah kamu mencari Dr. Lane? Sean bertanya sambil melipat lengan bajunya. Iya, benar. Aku sudah menyuruh beberapa orang untuk mencari Dr. Lane, tapi kami tidak bisa menghubunginya saat ini. Kami bahkan tidak bisa menghubungi teleponnya. Wesley mengangguk dengan cepat, masih tidak bisa memahami situasinya. Dia hanya berasumsi bahwa Sean mungkin berkenalan dengan dokter hebat itu. Alasan kenapa kamu tidak bisa menghubunginya karena sinyalnya diblokir di sini. Sean melihat di sekelilingnya dan keluar sendiri dari tempat itu. Wesley semakin bingung saat mendengar jawaban Sean. Di kamp militer seperti ini, akan selalu ada para pemblokir sinyal khusus yang telah disiapkan. Hanya mereka yang memiliki sinyal pita frekuensi khusus yang dapat berkomunikasi seperti biasanya. Namun, Wesley tidak mengerti mengapa Sean menyebutkan pemblokir sinyal. Apa hubungannya denganku yang tidak bisa menghubungi Dr. Lane? Mungkinkah Dr. Lane ada di dalam kamp militer kita? Dia bertanya-tanya. Meskipun Wesley bukan orang bodoh, dia tidak mengerti bagaimana menghubungan antara Jenderal Lane dan dokter hebat itu, yang dikenal sebagai Dr. Lane, adalah orang yang sama. Ayo pergi. Kita tidak boleh menunda pengobatan ibumu lebih lama lagi. Setelah selesai bicara, Sean keluar dari ruangan itu. Wesley menggertakkan giginya sedikit. Namun, dia tahu situasinya sedang genting, jadi dia segera menyiapkan kendaraan dan bergegas menuju rumah sakit. Begitu semua orang berada di dalam mobil, Wesley akhirnya sadar setelah dia berpikir tentang banyak kemungkinan yang terlintas di dalam pikirannya. Jenderal Lane, apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah Dr. Lane? Wesley membelalakan matanya dan masih tidak percaya saat menatap Sean. Sementara itu, Sean hanya melirik Wesley sebentar dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Dengan diamnya Sean, perasaan Wesley terganggu karena dia memikirkan banyak hal. Dia penasaran apakah Sean benar-benar dokter yang pernah menyembuhkan Gurita. Namun,
Dia mendapat kesan bahwa Jenderal Lane yang perkasa mendominasi area perbatasan, memerintahkan pasukannya untuk membunuh tanpa belas kasih seolah-olah nyawa manusia tidak berharga baginya. Bagaimana bisa seseorang yang begitu kejam memiliki kemampuan medis? Wesley memikirkannya. Meskipun demikian, melihat Sean memutuskan untuk tetap diam, Wesley tidak menggalinya lebih jauh. Dia hanya bisa meminta pengemudi untuk mempercepat laju kendaraannya. Sementara itu, di rumah sakit kota Riverfall, adik perempuan Wesley, Tilly, menangis di koridor luar ruang ICU. Beberapa dokter spesialis di rumah sakit kehabisan akal, menggelengkan kepalanya dan menghela napas putus asa. Saat itu, Greta sedang terbaring di ruang rawat. Dia dalam kondisi kritis dan dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Bahkan jika mereka mau berusaha untuk menyelamatkan nyawa Greta, para dokter tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Tidak hanya kondisinya terjadi tiba-tiba kritis, tetapi masalah itu terjadi di dalam otaknya. Satu-satunya solusi yang bisa disarankan oleh pihak rumah sakit adalah Greta menjalani operasi otak. Namun, Greta sudah lanjut usia dan tidak sekuat dan sehat seperti anak muda. Tidak ada yang tahu apakah dia masih bisa selamat dari operasi itu. Oleh karena itu, para dokter sama sekali tidak berani mengambil risiko. Kali ini, bahkan para ahli mengharapkan kedatangan dokter hebat itu. Sayangnya saat ini, Blake bahkan tidak bisa menghubungi telepon Sean. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau ibuku akan kambuh? Tilly berteriak putus asa, jarinya menunjuk Blake. Nona York, aku sudah memberitahumu, tapi sepertinya kamu sudah lupa apa yang aku katakan. Blake merasa tidak berdaya. Sean pernah memberitahunya untuk sepenuhnya menyembuhkan penyakit Greta, dia harus mencari tahu apa penyebab pasti dari penyakit itu ketika kondisi pasien sedang dalam kondisi terburuknya. Saat itu, Blake juga sudah berbicara pada Wesley dan Tilly tentang masalah itu. Namun, mereka mungkin telah mengabaikan perkataannya ketika mereka melihat bahwa Greta sudah sangat pulih. Pada saat ini, hal itu sudah terlambat. Greta sedang dalam kondisi kritis, dan di saat yang bersamaan Sean juga tidak bisa dihubungi, yang membuat Tilly dipenuhi dengan rasa cemas dan panik. Oh, astaga! Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tilly menarik rambutnya saat air mata terus mengalir di pipinya. Bu! 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 Saat itu, langkah kaki tergesa-gesa bisa terdengar dari koridor. Saat Wesley berlari menuju ruang ICU, beberapa penjaga mengikuti di belakangnya. Sementara itu, Sean dan Theo berjalan dengan tenang dan tegap di sepanjang koridor. Ini salahku karena tidak memikirkannya dengan cukup matang, Jenderal. Seharusnya aku tahu bahwa kamu tidak akan memilih pertarungan yang kamu sendiri tidak yakin akan memenangkannya. Theo menarik napas lega saat dia akhirnya memahami semuanya. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan nyawa. Hanya itu yang Sean katakan saat mereka mengikuti Wesley dan anak buahnya ke ruang rawat itu. Kita tidak bisa menghubungi Dr. Lane. Wesley, apa yang harus kita lakukan? Begitu melihat Wesley tiba, Tilly menangis. Wesley menepuk punggung Tilly sambil menghiburnya. Tidak apa-apa. Aku sudah meminta beberapa orang untuk mencarinya. Dr. Lane? Blake tiba-tiba berseru kaget.